yang kedua, kami akan membuat video sebagai media pembelajaran IPS. Nah, sebelumnya sobat harus tahu nih bahwa IPS itu terintegrasi dengan banyak mata pelajaran seperti sosiologi, geografi, antropologi, ekonomi, dan sejarah. Jadi di sini kelompok kami akan memberikan video pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan pembelajaran sejarah. Untuk bisa memberikan video pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan pembelajaran sejarah, kami hari ini mendatangi Museum Sang Nila Utama dan mengajak sobat-sobat untuk melihat beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di museum. Hayo, pada penasaran gak nih dengan koleksi-koleksi peninggalan sejarah yang akan kami bahas di video kali ini? Segera kita dengarkan bersama-sama penjelasan materi dari teman-teman kita yang kece-kece. Selamat menyaksikan! Baik, di sini ada guci bersejarah yang dibuat di Thailand pada abad ke-16 sampai dengan 18. Namun uniknya, guci ini ditemukan di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa berarti adanya hubungan baik perdagangan antara Thailand dengan Kampar. Guci ini juga membuktikan bahwa peninggalan sejarah ini terintegrasi oleh pembelajaran IPS, yaitu sejarah. Selanjutnya ada guci bersejarah yang dibuat di Belanda pada abad ke-18 sampai dengan 20. Guci ini ditemukan di Pekanbaru dan merupakan peninggalan sejarah yang terintegrasi oleh pembelajaran IPS. Di sini ada sebuah fosil yang pada dasarnya adalah sebuah kayu, namun uniknya ia membatu dan berbentuk menyerupai siput. Berat dari fosil ini diperkirakan mencapai 1 ton. Walaupun nampaknya agak ringan ya. Lalu, para arkeolog dari Sumatera mengatakan bahwa fosil ini berasal dari ribuan tahun yang lalu, sedangkan para arkeolog dari Jawa mengatakan ini berasal dari jutaan tahun yang lalu. Oke, kalau membahas tentang sejarah nih, rasanya kurang nggak sih kalau kita nggak bahas tentang fosil-fosil? Jadi di sini ada beberapa fosil bersejarah, replika fosil Homo erectus. Menarik nggak sih? Yuk kita lihat. Yang pertama di sini ada replika tengkorak manusia, yaitu bagian fosil tempurung Homo erectus yang berumur 800.000 sampai 700.000 tahun yang lalu. Menarik bukan? Sejarah itu menarik, sobat. Kemudian di sini ada replika tengkorak Homo erectus. Fosil ini ditemukan pada formasi pucangan berusia sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Wow, bayangin 1,5 juta tahun yang lalu nih. Kemudian di sini ada replika fosil tengkorak Homo erectus yang ditemukan di situs Sambung Macan di tepian Sungai Bengawan, Solo, yang diperkirakan ditemukan pada tahun 1973. Kemudian kita beralih ke sebelahnya, yaitu ada fosil tengkorak manusia tipe Homo erectus yang ditemukan di situs Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Kemudian kita beralih ke sebelahnya, yaitu ada fosil fragmen tengkorak bagian belakang dengan bentuk lonjong dengan tulang yang tebal. Terdapat bagian menonjol tajam yang menunjukkan ciri dari tengkorak Homo erectus. Jadi ini ada beberapa fosil. Untuk itu saya mengajak nih sobat-sobat semua untuk lebih memahami sejarah, terutama pada fosil-fosil manusia purba yang salah satunya itu Homo erectus. Halo semuanya, sekarang saya sedang berada di Museum Sang Nila Utama. Di Museum Sang Nila Utama ini saya akan menjelaskan tentang peninggalan koin-koin logam. Di sini ada uang 2,5 sen, ada uang 5 sen, ada uang 2 rupiah, uang 50 sen, uang 10 sen, uang 5 sen, dan uang 1 gulden. Jadi teman-teman, untuk penjelasan dari masing-masing logam ini tidak ada, tapi logam ini ada yang berasal dari era sebelum kemerdekaan sama sesudah kemerdekaan. Maka uang ini tidak dipakai lagi. Jadi dulu tuh masing-masing daerah di Indonesia ini
dengan aturan sendiri untuk koin-koin ini. Jadi koin itu kan hanya berlaku di daerah masyarakat itu sendiri, contohnya Jawa. Jadi hanya berlaku di Jawa saja. Jadi kan tidak efektif. Makanya fosil ini sudah tidak dipergunakan lagi untuk sekarang. Alasan kenapa saya masukkan ke dalam media pembelajaran IPS, karena kan IPS ini mencakup berbagai aspek. Jadi inilah termasuknya aspek sejarah dan aspek ekonomi. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bentuk mata uang selain mata uang logam, yaitu mata uang kertas. Mata uang kertas ini terbagi menjadi dua juga, yakni mata uang sebelum kemerdekaan yang identik kita kenal yaitu gulden, dan juga mata uang kertas dari Jepang. Ada beberapa, yang pertama dulu itu mata uang di zaman sebelum merdeka, itu ada di sebelah sini. Di situ ada yang namanya gulden versi Jepang dan juga rupiah versi Jepang juga. Jadi itu adalah uang di zaman penjajahan Jepang. Nah, kita masuk ke mata uang sesudah kemerdekaan. Ada beberapa mata uang yang sesudah kemerdekaan itu yang hanya digunakan di Sumatera saja, dan ada juga yang dapat digunakan di seluruh tempat di daerah Indonesia. Nah, untuk yang Sumatera itu ada di samping tepat di mata uang gulden itu. Maaf, agak kurang jelas karena pemantul cahayanya ya. Dan di bawah juga itu sudah ada mata uang asli sesudah Indonesia merdeka juga. Begitulah perkembangan mata uang sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan, dan ini bentuknya kertas. Mengapa saya memasukkan hal ini? Karena ini suatu integrasi sejarah. Ini adalah salah satu bentuk peninggalan sejarah, yaitu sepeda angin yang dimiliki oleh Bapak Suman HS. Bapak Suman HS sendiri adalah salah satu tokoh terkemuka asal Riau yang namanya sekarang diabadikan menjadi nama perpustakaan wilayah, yaitu Suman HS. Sepeda angin ini digunakan oleh Bapak Suman HS untuk bekerja dan mengajar sehari-harinya. Berdasarkan informasi, sepeda angin ini merupakan rakitan dari Inggris pada tahun 1844, dan merek sepeda angin ini yaitu mereknya Philips. Sehingga dapat kita simpulkan sepeda angin ini merupakan salah satu bentuk peninggalan sejarah yang tentunya terintegrasi dengan pembelajaran IPS. Oke sobat, jadi itulah penjelasan dari beberapa koleksi peninggalan sejarah yang ada di Museum Sang Nila Utama, dan tentunya kami integrasikan dengan pembelajaran IPS. Baiklah, sekian video yang dapat kami tampilkan. Terima kasih karena telah menyaksikan dan sampai jumpa.